Sebelumnya, Kang Dudung merasa kebingungan lantaran ruangan ICU di rumah sakit yang didatanginya penuh. Setelah berkomunikasi dengan beberapa pihak rumah sakit lain, akhirnya Kang Dudung memutuskan untuk mendatangi Rumah Sakit Harapan Kita. Karena hanya rumah sakit itu satu-satunya yang memiliki ruangan ICU kosong. Ya sudah, tolonglah di teleponan pertama ke Pertamina penuh, yang terakhir ya sudah kesana kemari telepon, saya bilang coba tolong ke yang lain gitu. Diteleponlah ke Harapan Kita. Begitu ditelepon ke Harapan Kita, ada Pak ruang ICU kosong untuk yang ada ruang anak untuk ICU. Tapi biayanya 250.000 per malam, ya 250.000 per malam. Waktu itu ya 250.000 itu bukan hampir senilai 2,5 atau berapa lah. Ya saya bilang udah jadilah gitu, berangkat. Kita juga nggak tahu di mana apa Harapan Kita karena nggak hafal Jakarta. Ya udah dibawa, diantarin sama ambulan ke Harapan Kita dan masuk jam 11 malam di Harapan Kita. Sambil kita tidak tahu, nunggu di ruang tunggu, Pak tolong Bapak tunggu di sini, di dekat di ruang tunggu, nanti kalau dipanggil Bapak masuk gitu ya. Jam 3 malam saya dipanggil, Bapak berdoa saja ya, ini anak kondisinya sudah kritis ya, 25% lah, 75% sudah sangat kritis. Ya, sudah, bilang tawakal aja sudah, gimana mau digimana lagi, terserah. Kalau besok sampai pagi ada usianya kita operasi apa ya, siap, dia bilang silahkan ya. Nah pagi-pagi sudah informasi ternyata masih itu, dan akhirnya saya ngontak teman-teman ingin agar surat sakti ini dipindah ke Harapan Kita gitu. Karena rumah sakit Harapan Kita kan mahal, jadi swasta, ini kan negeri ditujukan. Ya, akhirnya dicoba, saya berangkat, saya bilang ke istri, kalau anak sampai waktu siang bisa dioperasi, operasilah. Kalau anak nanti ditakdirkan harus pondok umurnya, sudah harus ikhlas gitu. Udah. Jadi saya berangkat dengan Pak Ali Thojib, diantar ke Dirjen, ingin surat itu dialih gitu. Surat itu dialihkan ke Harapan Kita. Tapi qadarullah si dirjennya sedang ke Sumatera Barat, tidak ada. Jadi tidak berhasil. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Toh kita membela nyawa manusia, bukan membela apa-apa. Bukan korupsi, bukan. Sudah, saya bilang nggak apa-apa. Alhamdulillah pulang jam 3 malam, 3 siang setelah nyari-nyari ke Dirjen. Karena nggak tahu juga, tidak berhasil. Tapi nanti katanya mau disampaikan. Nah, pulang ke Harapan Kita, alhamdulillah anak sudah selesai di operasi, dan alhamdulillah Pak, ke istri ya cukup alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, 1 hari 2 hari itu kalau itu kan resep ya, resep beres resep. Aduh itu orang bawa uang 150, resepnya 750.000. Yang pertama tuh 750.000. Padahal di kantong hanya 150.000. Biar aja lah nekat. Tapi sudah seperti itulah, Masya Allah. Saya merasa kebesaran Allah yang luar biasa memanjakan. Tiba-tiba ada teman yang datang ngirim amplop, dibuka sesuai dengan resep itu. Resep itu kita dibayarkan. Nah, sudah hari kedua, hari ketiga. Pada hari yang ketiga akhir, kemudian ada nota bekas operasi. Jadi ini biayanya kemarin operasi itu 2.400.000. 2.400.000 mimpi lah. Mimpi bagi saya harus bisa membayar 2.400.000. Oh, saya bilang nggak apa-apa, gitu aja. Udahlah, nekat aja, biar aja. Toh kita tidak mungkin dipenjara karena tidak bayar itu. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, sambil kebingungan juga, kepanikan juga, ya sudahlah, ke istri, tolong bikin surat lagi kepada YTH Pak Harto di Jakarta.
Pak, anak saya ada di Harapan Kita ruang nomor 24, kamar sekian gitu ya. Hanya itu saja diberitahukan. Dan kirim lagi ke pos, sama kepala Pak Harto di Jakarta, karena tidak tahu. Ternyata hanya 3 hari kemudian setelah itu datanglah tim yang memeriksa, hanya ini mana nama pasien ini sudah. Setelah pasien diperiksa, oh ternyata nggak tahu saya istilahnya apa pas pampres atau apa, tapi yang jelas dia ditugasi oleh Pak Harto untuk datang ke Harapan Kita. Nah berikutnya setelah itu, Pak, saya disuruh untuk melihat rumah Bapak. Ya, rumah Bapak di Sukabumi. Mari berangkatlah diantar, nggak tahu sapu karena udah berangkat. Ayo saya bilang, rumah sudah 2 bulan ditinggal karena sakit. Di rumah hanya 1 radio, jadi tidak ada apa-apa. Buku, radio selesai, anak juga dititip dalam kondisi seperti itu. Dia foto selesai. Udah berangkat, yuk Pak, pulang lagi ke Jakarta. Jadi dan 1 bulan juga di Harapan Kita. Saya membayangkan berapa biaya di itu. Nah, udah nyantai aja. Makan aja kita 1.500 itu untuk 3 kali. Jadi 500 gitu ya. Jadi 3.000 itu berdua. Cukup 3 kali makan. Saya membayangkan berapa biaya. Tapi setelah lama juga saya diantarkan. Datang lagi tim itu, diantarkanlah ke ruang direktur lantai 3. Di atas ketemu dengan direktur, disampaikan kronologisnya, dan surat sakti itu tetap dibawa-bawa ya. Itu diperlihatkan. Akhirnya si yang bertugas itu, nggak tahu dari pas pampres, bawalah ke bawah ke BRI. Setelah ketemu direktur, kemudian BRI. Dan itu di hari yang ke-25, kalau saya 1 bulan menjelang akhir itu sudah tertumpukan lah tagihan. Kalau tidak salah 24 juta jumlahnya, 24 juta tagihan itu. Bayangkan 500 makan 500 1 kali makan, ini 24 juta. Tapi Masya Allah ya, itu yang luar biasanya. Saya juga tidak mengerti. Tiba-tiba kita diajak ke BRI, di situ di BRI dinyatakan keluar stroke dan itu sudah lunas. Itulah sekelumit yang saya rasakan, dan setelah itu dibawa pulang, diantarkan lagi ke Sukabumi dan terus dipantau. Nah, Pak, nanti konsultasi lagi ke Harapan Kita, konsultasi ke Cipto. Masih berlanjut? Terus berlanjut. Di Cipto malahanan lebih datang seperti anak raja. Dokter spesialis berjejer semua datang. Kenapa ngapa kemarin Pak? Saya bilang ya sudah, karena kita di sini penuh, jadi ke Harapan Kita. Ya sudah, kata dokter, Pak, saya baru menemukan anak usia 6 bulan koma selama 1 bulan. Dalam ilmu kedokteran kata dia, belum pernah ada rumus anak koma selama 20, paling 3 hari atau itu sudah, kalau nggak selesai dia itu. Tapi ini komanya yang jadi masalah kan, jadi koma. Jadi, subhanallah, ini satu peristiwa yang mendebarkan, tetapi akhirnya juga Masya Allah, saya bilang ini punya presiden kayak begini gitu ya. Belum pernah ketemu. Tapi jelang akhir di situ ada peresmian. Saya tidak sempat ketemu. Ada peresmian rumah sakit kanker di Harapan Kita. Pak Harto datang. Jadi Pak Harto datang. Saya yang terlewat. Jadi jelang kepulangan sudah dipersal semuanya. Pak Harto datang karena bersebelahan kan. Rumah sakit anak yang sebelah sini kanker. Jadi diresmikan kanker itu tahun 91 mulai dibuka. Nah, sejak itu, tadinya saya juga akan coba gitu ya, tapi karena naon rakyat kecil gitu ya, masa gak bisa steril kan, gak bisa.
ya sudahlah, kita hanya nengok dari rumah sakit sebelah sini, oh ada Pak Harto gitu. Oh, sempat Akang itu. Iya kan di atas kita di rumah sakit kita nonton masih dirawat waktu itu. Masih di rumah sakit di sebelah, di ruang rumah sakit anak. Terpisah. Ya terpisah gedungnya. Kemudian gedung baru di kanker, yang rumah sakit kanker sekarang. Alhamdulillah semua rumah sakit dengan terbuka, para dokter spesialis sudah tahu gitu ya. Mungkin karena ada jawaban Senasati. Karena itu mungkin bagi saya peristiwa itu seumur hidup tidak akan terlupakan ya. Apa artinya? Dudung ya, Ustadz kampung, Ustadz kampung ya di Ustadz Lembur ya tidak tahu tata kesabaran apa-apa, birokrasi tidak tahu, tapi itulah hakikatnya kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, ya tidak ada yang mustahil. Setingkat presiden menerima kertas leces satu lembar, bukan satu lembar, disebaikkan, dibungkus, isinya hanya menceritakan tidak punya uang, tapi itu yang terjadi. Sampai sekarang mungkin karena saya generasinya itu generasi paling lama di zaman Soekarno, mulai SD di zaman Soekarno dulu, pindah ke Soeharto, kemudian ke sininya. Jadi bagi generasi yang semacam saya mungkin lebih banyak menikmati dan lebih menikmati di masyarakat. Sejak peristiwa itu saya akan melakukan pekerjaan yang tenaga itu dicurahkan untuk orang lain lah. Toh ketika kita memperhatikan orang banyak, maka orang sejumlah malaikat memperhatikan kita lah ke sana gitu. Jadi keyakinan saja itu. Dan saya sudah mengikrarkan insya Allah saya akan jadi pekerja sosial.